bawahnya Dear PSSI gitu. Sehubungan dengan kejadian yang terjadi di Indonesia pembatalan Piala Dunia. Iya. Kami menentukan bahwa Indonesia tidak akan disanksi. Karena yang salah dalam prosedur semua ini adalah angin yang membawa kabar penolakan Israel ke kita gitu. Sudah gagal jadi tuan rumah tapi residunya masih ramai diperbincangkan. Baik yang benar-benar peduli maupun yang demi engagement. Nah dari sudut pandang orang yang pantas membicarakan sampai obrolan di warung-warung kopi yang justru akhirnya banyak didengarkan. Tamu saya di Potsi kali ini adalah dua komika yang mungkin ini menjadi episode paling tidak lucu bagi mereka karena saya mencoba serius. Karena mereka termasuk vokal dalam masalah ini. Apakah mereka memang sudah masuk ke golongan SJW, LSM, atau memang pencinta sepak bola yang benar-benar peduli dengan kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 di tahun ini. Mamat Alkatiri dan Oki Rengga bersama dengan Potsi. Iya, Ini adalah resiko bagi kami karena ini adalah dua komika yang lebih dikenal juga sebagai security atau petinjunya para komika. Yang kalau ada yang mencoba menganggap komika yang memang membuat orang ketawa itu tetapi lembut-lembut. Nah dua orang ini memang tidak. Ya dua orang ini memang cukup kritis dan keras. Baik secara tanda kutip maupun beneran. Kenapa harus ada beneran? Udah tanda kutip aja. Gak ada benerannya bang. Oki udah bikin sendiri juga konten baik dia sendiri maupun juga di beberapa platform yang dia gawangi dan juga dia diundang. Mamat juga bahkan viral beberapa kutipan atau cuplikan kata-katanya. Tapi tentu kalau kita mengulik itu lagi seperti sebuah obrolan yang sudah pernah disaksikan oleh penonton Potsi. Tapi pada saat ini direkam baru saja juga ada wawancara antara Najwa Shihab dengan Bapak Ganjar. Oh iya. Di mana itu juga bisa kita jadikan obrolan yang saya minta untuk mereka komentari karena paling tidak apa yang menjadi pertanyaan masyarakat memang sudah diwakilkan oleh Mbak Nana juga. Benar. Dalam obrolan itu. Dan juga di koran Tempo ada sebuah investigasi yang juga cukup detail menerangkan kronologis apa yang terjadi dari beberapa bulan sebelumnya sampai akhirnya keputusan itu terjadi. Apakah kalian berdua sudah melihat, membaca yang Tempo itu yang siluet ibu itu ya? Di covernya, betul. Yang siluet yang kartu merah kan? Betul. Ya, kalau itu udah baca aku. Ya, sama kayak yang YouTube Pak Ganjar juga tadi di perjalanan ke sini. Sudah juga. Saya menontonnya. Oke. Kalau saya belum nonton tapi saya ngelihat beberapa kutipannya kayaknya hampir sama Mamat. Yang mana tuh kutipannya? Misalnya yang mana, Ki? Mengenai konstitusi yang harus dipertahankan segala macam. Pak Ganjar kan ngomongnya sama dengan Mamat. Oh. Mamat nih udah pro sekarang nih. Mamat Pro sekarang siapa? udah sangat ini pro Bentar konstitusi nih, ya. bentar. Aku di hari apa ya? Ini hari apa? Selasa. Ya. Kita syuting ini. Hari Minggunya itu aku sibuk sekali. Kenapa? Sambil tiduran sambil mengkomentari potongan-potongan video saya yang buzzer-buzzer itu upload ya. Kau ini udah sama kayak netizen dan buzzer-buzzer itu. Nah, kalau memang buzzer juga udah ngaku aja. Emang kok maksudmu Ya apa? konteksnya apa dulu? Konteksnya Ya apa? udah, jelasin Aku konteksnya. menjelaskan sebagai pencinta sepak bola, aku punya disclaimer loh di situ. Makanya. Saya tidak peduli Israel mau datang, pokoknya saya mau nonton Piala Dunia. Oke. Tapi kan kita bicaranya adalah kenapa Indonesia gagal Piala Dunia 20. Menurut saya ada 4 faktor yang satu dan lainnya saling berhubungan. Ya. Apa aja itu? Yang pertama adalah soal komitmen. Iya kan? Karena sudah sebelumnya kita sudah menyatakan Betul, komit. soal komitmen, soal komitmennya. Komitmen ini termasuk banyak. Bahkan di situ adalah kita pernah nggak mendapatkan atau membaca surat teguran FIFA kalau misalnya ada, atau pernah ada penjelasan nggak ketika FIFA melarang stadion itu digunakan 1 tahun sebelum Piala Dunia untuk urusan sepak bola, tapi dipakai di Indonesia untuk konser-konser 2 kali. Ya. Pernah nggak? Ya. Ini kan melanggar komitmen juga. Kok dipakai? Kok dipakai? Kok masih dipakai? Namanya cuannya besar. Ya saya tidak peduli sama itu. Betul. Berarti tidak komitmen.
menurut saya. Ya. Tapi kita nggak pernah tahu ada suratnya nggak, ada Betul. tegurannya, Makanya ada itu ini nggak. pertanyaan. Makanya itu yang saya komen di awal banget. Jangan ngomongin transformasi dulu, Pak Erik. Ya. Ngomongin transparansi dulu. Kalau nggak transparan ya gimana kita mau berubah? Sementara yang Betul. ditangkap sama netizen atau buzzer itu apa? Nah iya ini satu Ya. kan satu. Yang kedua adalah ada penolakan dari 2 gubernur Ya. atau penolakan kedatangan Israel. Ada, saya bilang ada. Ada. Menurut saya skupnya kecil. Hmm. Kenapa skupnya kecil? Karena secara bersamaan presiden sudah pidato. Setelah itu. Itu ya, alasan saya bilang kecil ya. Karena presiden sudah pidato bahwa kami siap. Ya. Ini gubernur, kalian sandingkan dengan presiden, ya dia bawahan. Sama Mendagri aja, Mendagri di atas gubernur. Betul. Apalagi sama presiden. Ya. Jadi skupnya kecil itu karena yang paling besar sudah mengambil sikap. Ya. Untuk ayo, kalau kalian mau debat udah terlambat. Itu pidatonya juga udah terlambat, jaminannya udah terlambat. Itu obrolan nanti. Ya. Tapi ini saya bilang skopnya kecil, tapi FIFA tetap saja mencium potensi bahaya. Ya. Iya dong. Wah ini ada bahaya. Nah bahaya ini digabungkan kemana? Ke infrastruktur. Ya. Ada potensi bahaya, ada potensi akan masa banyak datang Ya. ke sebuah stadion. Kita siap nggak nih? Safety and security-nya udah sesuai nggak aturan FIFA? Sementara 6 bulan lalu kita baru tragedi terbesar kedua di sepak Dunia. bola dunia. Ya. Tragedi Kanjuruhan. Ya. Ya FIFA juga mencium potensi bahayanya. Betul. Iya kan? Iya. Nah berarti soal infrastruktur. Jadi tiga hal ini berhubungan. Ditambah satu, kita punya aturan-aturan tertulis ini yang udah ada penjelasannya belum. Aturan Permenlu gampang banget kalau ditanya gimana, terbitkan Kepres. Anda orang hukum, Kepres posisinya di atas Permenlu. Betul. Iya dong. Betul. Kenapa hanya pidato tanpa mengeluarkan Kepres? Tanpa mengeluarkan PP. Yang kedua, ada panitia Piala Dunia U20, INAFOK. Ya. Apa yang dilakukan? Dari awal 2019 abis jadi tuan rumah udah ada panitia ini berdasarkan Kepres juga. Apa lobby apa yang udah dilakukan, persiapannya sejauh apa, meredam isunya udah sejauh apa? Udah pikirin konstitusi belum? Kenapa jadi kita yang ribut di bawah, yang di atas, yang panitianya? Ini kayak ini OSIS ketua sama wakil salaman, masyarakat di bawah anak sekolahnya saling pukul-pukulan. Jadi yang paling bikin lu gregetannya yang mana? Semuanya ini, makanya saya bilang ini 4 faktor yang Berarti saling berhubungan. Itu juga mungkin yang menjadi makna dari kata FIFA under circumstances. Itu yang saya Iya. bahas di awal, diambil dari situ. Saya bilang pertama ini multitafsir. Ya. Tapi mari kita tafsirkan apakah 4 ini semua berhubungan satu dan lainnya. Sekarang Peru ditolak jadi tuan rumah Tuan kan. rumah. Coba baca surat FIFA kepada Peru, jelas dan lengkap. Alasannya? Kenapa alasannya? Sampai soal keuangan ditulis FIFA di situ. Betul. Kenapa di Indonesia tidak jelas? Abu-abu. Kenapa hanya Hanya circumstances? circumstances. Circumstances. Iya kan? Ya. Circumstances. Sementara Ada orang yang bilang sementara itu Peru ada jelas. tulis. Hah? Sementara Peru jelas. Nah, yang tidak jelas ini yang baku pukul kita. Jadi Yang suka bola. sebenarnya, jadi sebenarnya menurut lu siapa yang lebih tidak transparan ini, FIFA atau Dua-duanya. justru kita ini yang Kita ini Federasi Ya dan pemerintah. Israel itu lolos 9 bulan lalu. tapi dalam mata Najwa itu sudah ditanyakan dan menurut Pak Ganjar pun upaya-upaya untuk mengatakan tidak bisa menerima Israel bukan cuman baru kemarin. Sudah dilakukan beberapa Sudah bulan yang dilakukan lalu. dan sudah dicoba dari beberapa Betul. waktu yang di belakang. Tetapi nih, saya sampai retweet nih ya. Saya itu jarang nge-tweet ya. Ya. Tapi kalau saya udah nge-tweet berarti saya emosi beneran ya. Oh. Oke. Saya emosi beneran. Ya. Kemarin soal Piala Dunia akhirnya saya nge-tweet setelah 7 bulan apa 8 bulan. Nggak nge-tweet. Nggak nge-tweet. Ya. Saya nge-tweet dan alhamdulillah tweet saya yang pertama itu betul sesuai dengan kata-kata presiden ketika pidato, jangan saling menyalahkan. Iya. Saya udah bilang nih copy paste ini kata-kata template yang akan digunakan 2 minggu ke depan gitu. Bener. Iya. Sama satu lagi yang soal apa namanya tadi? Tadi kita bahas apa? Yang mana tidak transparan? Bukan PLT Menpora. Menpora. Itu Belum udah kita menjelaskan bahas. dari dulu mereka sudah melobi FIFA. Mereka melobi ya sekarang gini. Kita pikirkan lobi pemerintah atau PSSI ini mau datang aja Israel. Ternyata sesuai ini komentarnya PLT Menpora kemarin, mereka sudah melobi FIFA untuk Israel mengikuti aturan di Indonesia. Berarti mereka ini juga tolak Israel dengan konotasi sepak bola. Betul. Tidak mau ikut aturan FIFA juga, mau ikut aturan konstitusi.
Ya gimana? Berarti yang dilobi selama ini adalah Israel datang ikut Permenlu itu. Tidak ada Dan pengibaran ditolak bendera. sama FIFA. Ya jelas FIFA tolak lah. Betul, karena kan jadinya melanggar apa yang di. Terus mereka seolah-olah menerima dengan tangan terbuka Israel datang, ini sepak bola nggak boleh ada urusannya sama politik. Sementara mereka juga lobby ada urusannya sama politik. Gemes saya minum air dulu ini. Ya. Mamat. Tempat yang bagus untuk Iya. nyapu Ya, ya, semuanya ya, ya. nih. Kesel loh. Undang-undang harus dikeluarin. Mamat, Ya. Mamat difasilitasi untuk menyapu pernyataannya. Ya. Iya. Tapi Ya benar dong. Oki, ini kan Pak Ganjar juga bilang minta maaf ke pemain Ya. dan masyarakat sepak bola, tapi tidak pernah menyesal dengan statementnya. Nah, kalau masalah dia menyesal atau enggak itu hak dia. Karena kan ini memang dia ngeluarin statement itu kan udah sebenarnya dia tahu lah. Dia ngomong ini dia tahu bagaimana reaksi orang nantinya. Masalah dia menyesal atau enggak itu urusan Pak Ganjar. Kalau aku pribadi, Bang, Ya. melihat situasi ini ya dari awal kali ini berita ada penolakan Israel ini, itu aku hanya berkomentar sudut pandangku sebagai seorang pemain bola. Karena kan memang nggak transparan nih beritanya. Nah, Sudah di akhir-akhir Itu. baru muncul sekaligus rame-rame nih beritanya. Iya. Penolakan Israel dari gubernur Heeh, apa segala lobby macam. FIFA. Lobby FIFA kan baru datang belakangan ini. Ini kan berarti kan ku bilang jangan menggabungkan olahraga dengan politik. Sebenarnya bisa, tapi politik ini pendukung, bukan jadi alat untuk nyari suara dari olahraga. Kan kayak begitu. Seperti siapa? Wah, banyak lah. Siapa? Ada mantan dulu. Nah, sekarang udah ada posternya. Oh, udah. Jangan pura-pura nggak tahu Anda. Ini aku ngasih contoh yang Iya. terjadi benar. Sepak Iya. bola sebenarnya bisa jadi alat politik yang baik juga. Iya. Kasih contoh Pak Edi Ramayadi, Iya. dulunya mantan ketua umum PSSI. Gubernur. Ketua umum PSSI dulu. Iya, jadi gubernur. Sekarang jadi gubernur. Pak Iwan Bule lagi nyalon. Belum. Nyalon. Udah. Nah, kan udah saya bilang tadi posternya udah ada. Oh, iya, Belum kita lihat ya? bakal calon, Bang. Bakal calon. bakal calon. Orang hukum kata-kata diatur Setahu dong. saya kemarin akhirnya sudah Udah. resmi. Calon itu kalau udah diputusin KPU Belum siapa aja. diputuskan. Nah, berarti Bakal bakal calon. calon. Ya udah oke. Tolong berarti dong. Kan, berarti kan lumayan seksi nih sepak bola Seksi. untuk politik kan Iya. sebenarnya. Nah maksudku jangan digabungkan. Memang tidak bisa dipisahkan. Tapi ini pendukung. Pemerintah harus mendukung sepak bola. Masalah Tidak lobby bisa dipisahkan tapi jangan digabungkan. tidak Betul. bisa dipisahkan. Tapi jangan digabungkan. Oh. Iya. Iya, betul. Ini kan tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena lobby ke FIFA, lobby ajang internasional itu lewat Berarti pemerintah. kalau kalian Hah? sebelum kita lanjut, kalian paling gregetan sama siapa? Pemerintah dalam hal ini dari atas sampai bawah, federasinya kita atau FIFA-nya Semua. atau Kita masyarakat? tidak bisa salahkan FIFA. Mau apapun ya makanya yang berarti- terjadi kita bilang standar ganda, ya Betul. oke kita bisa Ya. berdebat Nggak, gitu. jangan cari aman ya. Kenapa? Kalau aku greget Siapanya? Salah? Iya, dari 3 itu 1 aja. pemerintah. Bukan federasi malah. Federasi bagian dari pemerintah, menteri juga. Ntar dulu. Tapi Aku kan pemerintah sih. kalau si menteri itu masuknya ke pemerintah, federasi ini masukku PSSI. Ketua panitia juga. Sesuai Kepres. Ya, tapi pemerintah dong. Betul. Iya. Pemerintah. Tapi ini Pemerintah. maksudku pemerintah dengan segala turunannya. Iya. Apakah federasi ataukah FIFA-nya? Dua-duanya. Pemerintah dan Pemerintah dan dan federasi. federasi. Kalau aku ya. Malah bukan ke FIFA kali Nah, ya? FIFA kita udah tahu dari dulu FIFA Makanya berapa. saya bilang FIFA kalau mau kalau kita mau ngomongin standar ganda sampai pagi bisa nih. Iya. Standar ganda, tapi FIFA itu kan semua aturannya itu wajib dilaksanakan, tidak ada lobby-lobby, tidak ada kohos-kohos, tidak ada lobby si A boleh bendera, si B nggak boleh. Dia sesuai dengan aturannya. Siapa yang bisa lobby dia kecuali Qatar? Berarti gregetan lu sama dua pihak itu berdua pihak- sama. dua- Pemerintah dan federasi. Dua pihak ini. Kita jangan bilang federasi nggak salah. Kan ini sebenarnya sudah tahu dari lama. Harusnya ya. Kan Oke. Israel lolos Tapi udah kan dari baru lama. berganti ketumnya. Nah, itu saya disclaimer ya. Yang kita ngomongin adalah federasi. Iya. Bukan ketua siapa, wakil siapa. Federasi itu adalah semua yang dari awal ini terbentuk sampai sekarang ya, itu federasi. Dari zaman dulu mengajukan Iya. jadi tuan rumah. Kalau Tuan nanti rumah, kita iya bilang, benar. oh ini belum dikomunikasikan di zaman Pak siapa namanya? Pak Iwan. Ibul. Jadi zaman Ratu Tisa waktu itu kan. Iya, Ratu Tisa kan belum ini yang- dikomunikasikan. Ya itu urusan lain, tapi ini federasi bertanggung jawab karena dua orang ini yang mengajukan sebagai kan harus ada persetujuan dari pemerintah. Dari pemerintah. Ketika iya. mengajukan. Ya Betul. udah. Karena kalau seandainya federasi mengajukan tapi pemerintah nggak support, udah otomatis kita nggak akan jadi tuan rumah. Karena kan nggak ada support. FIFA juga nggak akan mau ngebiarin tuan rumah
tanpa support dari pemerintah. Iya. Tapi begitu gua membaca yang Tempo, Ya. bahwa ternyata ada national security issue juga di sini. Nah, itu kan mungkin akhirnya menjadi sesuatu yang bahan pertimbangan. Apakah memang benar-benar bisa aman nggak? Itu tadi kan saya udah jelaskan semua. Gitu, Mamat? Iya, saya udah jelaskan semua. Potensi bahaya itu tetap dicium. Siapa yang bilang tidak Seperti dicium? kejadian Munchen itu kan? Iya. Iya, potensi bahaya itu ada dan itu FIFA melihat. Bagi saya kecil kalau komentarnya gubernur karena presiden menjamin. Presiden menjamin, kita bisa debat juga tuh. Hanya menjamin secara pidato, Atau tapi tidak ada aturan yang dibuat kan. Karena kan besoknya harus langsung berangkat. Kenapa baru di injury Eriknya. time? Kenapa baru di injury Oh, itu time? yang lu sesalkan? Iya. Permen lu itu bisa dicabut dari kapanpun. Karena kan harusnya untuk level seorang presiden memang bukan ini sebenarnya levelnya dong. Menteri luar negeri cabut aja. Ya kan, harusnya. Cabut aja. Cabut aja permen Permen lu lunya. dari ketika Israel lahir. Kalau kita yakin mau ini. Tapi kalau kita semua sepakat bahwa konstitusi di atas segalanya, ya gimana? ya kalau konstitusi di atas segalanya, ini udah nggak sesuai. Iya. Kan kemarin ada juga orang-orang Israel yang datang ke Indonesia. Menurut PLT ya. Iya. Ini jangan bilang saya lagi yang ngomong nih. Ada baca di Detik ya. Silakan baca di PLT Detik. Menteri. PLT Menpora mengatakan bahwa sama seperti IPU di Bali, Di Bali. sama seperti World Beach yang nanti Ada akan di Bali. Dan kita juga sudah ada sepeda komunikasikan untuk mengikuti aturan konstitusi kita dan mereka sudah menyesuaikan. Itu menurut dia. Ya. Kalau ada misalnya tidak sesuai, silahkan protes ke yang bikin aturan. Jangan kita saling protes, ini kita bukan yang bikin aturan. Kita nggak dapat duit dari situ. Kita nggak dapat apa-apa. Tapi Kita yang ribut. Tapi memang statement kau kemarin itu dipotong orang karena memang arahnya, wes Mamat ngebela konstitusi nih. Bukan Kayak ngebel, saya cuma begitu. kasih tahu ada ini sampai mana nih ini nanti kita harus berlaku adil ya. Kita mengkritisi gubernur yang yang protes. Ya. Ya. Iya kan? Iya. Tetapi kita juga harus berlaku adil. Itu aturan turunan yang dibuat buat Pemda-Pemda. Sekarang ada yang nanti bisa bela nggak? Ketika dia misalnya iya dan di mata Najwa Pak Ganjar bilang tidak pernah tanda tangan apa-apa. Nah ini dua Karena versi lagi. tanda tangan yang di Jawa Tengah itu adalah wali kota Wali kota Solo. Solo. Nah, dua versi lagi. Katanya kan suratnya adalah 6 gubernur Kalau udah tanda tangan yang di Bali gubernur. Gubernur. Iya. Gitu. Nah, dua versi kan, artinya semua gubernur udah tanda tangan. Ada yang bilang, saya tidak Saya tanda nggak ada tangan. tanda tangan. Dari awal saya tolak kok kalau datang ke Israel. Ya, jadi kalau yang Hah. tadi bingung Permenlu ini ada dalam Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 3 tahun 2019. Jadi ini tentang panduan umum hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah. Jadi disitulah diatur bahwa kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel sehingga tidak ada harusnya diplomasi kepada mereka dan kalaupun ada tidak boleh ada bendera dan lain sebagainya. Di situ diatur, kalian tinggal download aja atau di Google aja. Kita tidak Ya, bahas dan tidak menampilkan itu tidak di sini. menampilkan itu. Ya, tapi ini kan opini juga. Benar. Gitu Ya. bahwa kalian beropini yang seperti tadi, Ya. gregetan ya dan toh akhirnya ya sudah akhirnya kan sudah nggak Sudah terjadi, udah batal juga sudah kan. nggak jadi nih gitu loh. Tapi menurut kalian dari yang akhirnya jadi rame ini Mamat dan juga Oki, sebenarnya ada nggak yang diuntungkan di sini dengan kegagalan kita menjadi Perseorangan mungkin menjadi ya. Ada yang menjadi Tuan pahlawan, rumah. ada yang menjadi tersakiti, ada yang kemudian yang diuntungkan. Kalau tersakiti kan nggak mungkin diuntungkan. oh bisa jadi diuntungkan. Oh karena dia terlihat tersakiti. Terlihat tersakiti. Kita kan suka sinetron kita. Aku enggak. Bangsa ini. Siapa bilang? Rating paling bagus sinetron. Oh iya. Iya dong. Bola. Tapi bola Aku kan dulu komentator. tapi bolamu kalah sama Ikatan Cinta. Sama Ikatan Cinta. Bu. Baru setelah Ikatan Cinta muncul. Iya, tapi tetap kalah Bang, pada akhirnya. Sekarang udah turun. Kita suka drama. Karena Andin udah nggak ada di situ, Andin udah mati. Tapi kau nonton. Aldebaran juga. Aldebaran juga. Tapi kalau timnas enggak, Mat. Kalah Ikatan Cinta. Benar. Bisa. Artinya justru penonton sepak bola timnas lebih tinggi peminatnya daripada sinetron. Artinya dengan seperti ini, apa yang dilakukan oleh para leader di negara kita ini kemarin itu akan malah membuat di mata masyarakat bola lebih baik atau malah turun menurut kalian? Ada yang baik, ada yang mendapat Durian runtuh. Iya, ada yang dapat nilai baik, ada yang dapat nilai buruk juga. Ya kita tahu lah, kita lihat pernyataan dari Pak Ganjar, pernyataan dari Pak Koster kemarin. Jelas orang sangat membenci dia. Pecinta sepak bola Indonesia ya. Yang benar-benar mau Piala Dunia ada di Indonesia, jelas ini tidak mendukung pernyataannya. Tapi pihak lain yang merasa mempertahankan konstitusi
Pak Ganjar dan Pak Koster ini adalah sosok yang membela Hero. kaum mereka. Hero. Di sisi lain, Erick Thohir adalah hero baru di bidang sepak bola yang sudah memperjuangkan. Iya. Tapi di mata orang-orang yang taat konstitusi tidak suka dengan Pak Erick Thohir. Ada begitu. kaitannya Padahal kan kita dengan- nggak tahu juga dia lobbynya apa. Siapa tahu dia lobby untuk sesuai dengan konstitusi. Ya kan kita nggak tahu. Yang tadi saya bilang tidak transparan. Dia lobby dengan pesan yang disampaikan Pak Presiden PLT? dong. Enggak, Nah, PLT ngomongnya beda. Bukan lobbynya Pak. Iya, PLT ngomong. ET. Iya, PLT Menpora ngomongnya yang lobby itu buka aja. Makanya saya bilang ini rancu banget. Seolah-olah mereka itu demi sepak bola, tapi yang mereka lobby ke FIFA adalah sesuai konstitusi. Jadi kita semua ini sama. Kalau lu akhirnya yang harus melobi, menurut lu saat lu melobi, menurut lu memang ada kans kita jadi nggak? Tidak perlu lobby. Kalau memang itu demi sepak bola ya, Ya. kita bilang pisahkan ya. Ya. Kalau bilang pisahkan ya, datang dengan komitmen sepak bola ini ya. Ya. Saya bicara ulang lagi ya, nanti dipotong nih. Ulang. Dengan komitmen sepak bola datang FIFA, silakan Piala Dunia, kami jamin keamanan, kami jamin sesuai dengan aturan kalian. Silakan. Itu baru sesuai dengan komitmen. Ya. Kalau datang, Pak, boleh nggak Israel main di Singapura? Pak, boleh nggak Israel main tapi lagu kebangsaannya nggak boleh nyanyikan, Bendera nggak boleh naikin? Ya itu berarti sama aja antara yang pro sepak bola, pro Piala Dunia dengan semua. Karena Ganjar juga statementnya sama. Ya kan mencari win-win, Mat. Makanya itu kalau memang konstitusinya begitu ya mencari win-win adalah dengan dibuat aturan terbaru. Yang dari sisi mana? Tapi Yang permen pemerintah iya. Yang permen lu. Iya sehingga tidak ada yang dilanggar ketika mereka Tapi Mat, memperjuangkan kalaupun sepak bola permen lu- tidak melanggar tapi kalaupun apa-apa. permen lu dibuat, dia kan turunan dari yang dasarnya di atas. Konstitusi. Bicara tentang konstitusi Makanya udah susah. Susah, makanya aku bilang kita tuh Karena ini jangan mah- seolah-olah ini udah kajian hukum tata negara. Betul, jangan seolah-olah yang satu ini satu pihak yang pro ini, tapi kan dia lobby diam-diam, tapi sebenarnya sama aja dengan yang menolak. Jadi ini semua sama satu kubu, tapi kemudian cuci tangan sehingga yang ribut kita di bawah, kau Israel. Tidak, saya Palestina. Kau juga Palestina apa bukan? Saya Israel. Ah, itu jadinya begitu. Nah, oke ya kalau Kita masyarakat nih yang begitu. Yang jadi di ribut atas masyarakat? Iya, Ya, yang oke. di atas sudah tahu bahwa ini tidak bisa. Berarti menurut lu berdua, Ah. sebelum Oki juga nanya, lu gini ya, kalau kita bicara ini kan sebenarnya di grup gua aja yang lulusan hukum-hukum itu mempertanyakan sebenarnya ini kita mau kaji dari sisi secara hukum atau secara politik atau secara sosiologis. Iya, iya. Ya. Karena ini berbeda-beda, Yes. gitu loh. Kalau secara hukum, ya udah plek-plekan aja yang Mamat dari tadi ngomong, undang-undangnya begini, turunannya begini, ya sudah. Iya. Ya. Kalau secara politis, berarti bagaimana? Selama belum dirubah. Ya. Betul. Bagaimana Oke. melihat ini secara politis, baik dari sisi keamanan, dari sisi hubungan bilateral dan internasional dan sebagainya. Ada lagi Lex Sportiva. Kalau emang dari sisi hukum olahraga yang katanya tidak Ya. boleh terintervensi, ini seperti apa? Ya. Nah, lu ini orang yang ada juga yang ada namanya critical legal theory. Dia pengennya pokoknya udah image-nya jelek terhadap apa yang dia rasa di sepak bola kita, meminta untuk merubah itu semua dari para pelaksana yang sekarang melakukan. Misalnya gitu, punya harapan baru. Lu sebenarnya melihat ini harusnya kemarin bisa lebih baik hasilnya kalau kita dalam hal ini itu orang-orang yang bertanggung jawab yang punya otoritas ini memandang ini dari sisi yang mana, Mat? Dari sisi memang udah kita pokoknya secara hukum kita aja, secara politik, secara hukum sepak bola menurut lu yang mana? Ya. Kalau tadi Abang bilang adalah kita mencari win-win dong. Ya. Win-win itu tidak di injury time. Hmm. Win-win itu dari 9 bulan lalu ketika Betul. Israel lolos. Pemerintah udah siapkan, yang punya otoritas itu udah siapkan. Inafok sebagai ketua panitia pelaksana Harus sudah punya solusi sudah untuk punya itu. solusi. Ini usulan, ada partai bilang kami udah usulin sejak Israel masuk. Sudah dilaksanakan belum? Dan kita nggak tahu itu selama 9 bulan belakangan. Gak perlu kita tahu. Mereka satu partai, rapat partai aja juga tahu. masalah Kalau rapat partai, bukan masalah rapat enggak, partai. misalnya rapat partai nih, Pak, gitu. Yang penting dilaksanakan. Ya bukan ya. Ini kan kita pada akhirnya jadi bola liar di masyarakat. Ya. Karena kita baru tahu di akhir Di kan. akhir. Coba seandainya itu dibuka dari 9 bulan yang lalu. Ini pemerintah ngomong, ini Israel lolos. Kita tidak menduga Israel lolos. Kecolongan lah bisa dibilang. Ya. Israel lolos. Ya. Ini kita sebagai pemerintah tidak bisa menerima Israel bermain di sini. Ya. Kita cari solusinya 9 bulan yang lalu. Lalu sebelum inspeksi Sebelum FIFA ke inspeksi, stadion-stadion. Kalau udah mau dekat hari H, baru dikeluarkan. Ini kan ada banyak kepentingan berarti. Makanya aku tuh kayak melihat netizen ya, melihat komentar, melihat banyak orang yang ngomong, saya tuh ada kasihan gitu loh. Maksudnya
saya mengkasihani kita yang pecinta sepak bola ini gitu loh. Betul. Saya tuh anjir kita ribut ini, siapa yang pro Biar- Israel, siapa yang nggak. Ada orang yang tiba-tiba upload bendera Israel di status-statusnya. Iya. Ya kan? Ada orang yang tiba-tiba upload bendera Palestina di status-statusnya. Yang paling ku kesalkan lagi adalah ketika aku ngeluarin statement menerima Israel bermain di sudut pandangku ya, aku silakan Israel main karena yang datang adalah anak-anak muda yang cuma datang mau main bola. Tapi aku diserang orang dibilang, kau nggak tahu bangsa mereka bangsa penjajah. Kalau bicara kemanusiaan mereka nggak ada rasa kemanusiaannya. Terus ku bilang 135 orang kemarin itu dekat loh bicara kemanusiaan. Iya. Di Malang mana kemanusiaan kita sebagai warga negara Indonesia? Mana? Kok diam-diam aja? Kasusnya juga udah selesai, hukumannya udah keluar, ada yang bebas gara-gara angin, segala macam. Kemana selama ini? Ya. Kenapa giliran ini negara yang memang kita tahu melakukan penindasan, kenapa bicara kemanusiaan untuk negara lain, kemanusiaan di negara sendiri? Makanya saya yakin nih putusan FIFA, sanksi dari FIFA adalah ini apa namanya? Kop surat kan FIFA. Ya. Di bawahnya Dear PSSI gitu. Sehubungan dengan kejadian yang terjadi di Indonesia Belakangan pembatalan ini. Piala Dunia. Iya. Kami menentukan bahwa Indonesia tidak akan disanksi. Karena yang salah dalam prosedur semua ini adalah angin yang membawa kabar penolakan Israel ke kita gitu. Jadi angin yang bawa kabarnya penolakan Israel ke telinga FIFA. Kalau itu ya harapan kita ya. Harapan kita seperti mudah-mudahan FIFA oh iya nih angin yang bawa Iya, kabar. yang bawa kabar. Angin bawa kabar ke sana. Masuk Ampun, juga emang. tuh angin ya. Masuk. Bisa juga. kan? Bisa. Bisa. Tapi ada yang masuk angin nggak? Mereka-mereka ini menurut kalian? Masuk angin dalam soal apa dulu? Tapi kalau kita di di lingkungan bola-bola biasanya sering masuk Masuk angin angin, nih pengurusnya nih gitu. Iya, istilahnya. masuk angin dalam konteks apa dulu nih? Ya mungkin bisa dijelaskan. Kalau Mas masuk angin Yoki. di konteks bola ngelihat ada sebuah kepengurusan tapi tidak bisa mengurus Ya dia acara dia misalnya. biasanya nggak begitu, kok jadi Iya, begitu? kok jadi Masuk begini? angin kawan Bilangnya ini masuk gitu loh. angin. Kalau kau lihat ada nggak yang masuk angin dari orang-orang ini? Angin duduk kayaknya. Tadi kan ada yang diuntungkan. Kalau korban paling utama menurut kalian dengan gagalnya ini? Korban paling utama? Ya, yang pertama seluruh stakeholder sepak bola Indonesia. Banyak dong. Iya. Iya banyak. Oh, banyak yang Karena turunannya juga banyak kan. Iya. Mulai Saya tuh dari- kenapa saya kesal ya? Ini satu Ah. satu ini. Kenapa saya akhirnya setelah beberapa bulan saya nge-tweet lagi karena saking emosinya gitu. Karena ketika malam itu pas pengumuman, saya tuh baru habis wawancara seorang pemain mantan timnas U20. Dia mantan maksudnya dalam kerangka tim ini, tapi pada akhirnya dia tidak ikut serta. Dan dia baru selesai urus visa untuk berangkat ke Lithuania. Mhm. Lalu kemudian abis duduk nih, saya ngopi, dia juga duduk masih di tempat Di yang ruangan. sama. Terus tiba-tiba anak-anak teriak, "Weh, batal." Terus aku tuh langsung lihat ke dia. Terus dia langsung dengan tatapan kosong gitu. Kalau sanksinya kayak dulu yang memberatkan, Bisa nggak main ya sampai sana? bisa dia nggak berangkat. Padahal dia udah kontrak, udah jelas itu. Udah di situ aku meledak tuh. Nah tapi dibilang bela bahwa aku dibilang gak setuju juga ada Piala Dunia. Aneh banget nih. Indonesia udah aneh sih. Aku langsung emosi tuh. Tapi di situ. memang pernyataanmu itu gampang untuk dipotong orang mama. Gampang, tapi kan maksudnya yang potong-potong dan yang mendengar, kalian pahami konteksnya, nonton dari awal. Orang- Ada beberapa juga yang saya sikat juga ketika DM saya balas Orang gitu. aku juga diserang pakai video kau kok. Ya, makanya. Dibilang nggak mau denger, sementara pas ku dengar. Makanya padahal itu potongannya coba. Padahal di situ sebelumnya di potongan-potongan itu ya, Hah. sebagai pecinta sepak bola, saya nggak masalah Israel main. Dihubungkan ke saya tolak. Jadi kesimpulannya saya tolak. Lah, gimana di disclaimer awal saya udah bilang. Cuma ada begini, ada begini, ada Ya begini. itulah kenapa kalian memang disebut dengan influencer gitu. Apa yang kalian katakan, apa yang kalian ucapkan bisa mempengaruhi Ya. pemikiran dan juga opini orang. Dan itu kan kenapa juga untuk yang berprofesi seperti kita kalian berdua ini yang paling lumayan rame menjadi patokan orang-orang di dunia maya terutama melihat opini-opini kalian dan Ya, itu juga bisa digoreng kan. Iya. Potongan
yang pro akan membuat begini, yang Iya. ini akan begini. Bisa banget ya Nah, mereka. sekarang kan aku kan di Jepang DM-deman juga sama Mamat, Oh. ya Iya. kan, bahwa Mamat bilang ruwet apa bang, kau lah ini orang hukum. Aku nih udah dari APPI, ya, aku itu udah presentasi udah paling jadi federasi paling malu Mamat. Bener. Ya, jadi enggak, aku ceritakan dulu sedikit ya, yang ku DM dia. Saya pernah presentasi itu dualisme liga. Ya. Ketawa lah orang-orang itu. Dualisme timnas. Makin bingung ada timnas dualisme. Dualisme federasi. Pembayaran gaji pemain sampai 6 bulan sampai 8 bulan. Ya. Habis itu ban. Ya. Habis itu aku main aman, berhenti aja, udah blacklist di mana-mana, siaran. Ya. Barulah Kanjuruhan, nggak terima lagi hati nuraniku sebagai orang yang pernah terlibat sepak bola, makanya gue berhenti. Ada lagi ini. Jadi oke, begitu Mamat bilang, bang, kau lo ngomongin, aku jujur kalau air ini udah habis airku untuk untuk kayak kau sekarang lagi semangat ya Mat. Tapi karena kau juga, aku mulai ngepost juga. Aku kan mulai ngepost. Ya. Akhirnya nggak tahan Boleh. juga, Ya. bikin juga lah itu karena. Dari sisi ini bagiku memang ya semuanya ini punya tanggung jawab masing-masing. Betul. Menurutku nggak bisa si ini jadi kambing hitam murni, si ini jadi pahlawan. Betul. Menurutku Iya, karena nggak bisa. kalau di kita secara akal sehat dan melihat undang-undang dan segala macam yang berlaku, kok ini kayaknya ada yang aneh. Aneh. Betul loh. Kok Aneh bisa sekali. seperti ini? Keanehan itulah yang saya coba jelaskan. Iya. Ini loh ada aneh sini. Ada pidato setuju. Ada PSSI Federasi seolah-olah berjuang sekeras mungkin. Tetapi ini tidak dicabut. Ini tidak dibentuk undang-undang baru. Atau ini secara dasar konstitusinya masih begini. Ini maju kena mundur kena nih orang-orang yang menjalankan. Abis ini ribut lagi kita. Siapa suruh kemarin Israel datang? Pasti gitu abis Betul. Piala Dunianya. Ya selesaikan Tapi dulu menurut ini. kalian ini memang murni benar-benar apa yang membuat akhirnya circumstances itu muncul? Ya. Apakah statement-statement yang ada yang paling banyak diramai itu kan karena statement penolakan dan sebagainya. Iya. Itu memang murni mereka menjalankan konstitusi. Yang mana nih? Misalnya menolak Israel. Oke. Ya. Satu. Kedua memberikan solusi kalaupun main cobalah di Negara lain. Singapura Iya. gitu loh. Apakah memang ini murni mau menjalankan amanah konstitusi atau memang karena ada ya namanya juga masih dalam sebuah apa ya partai atau apapun itu ini memang ada kepentingan lain Kepentingan kayaknya enggak. atau dari sisi Ketakutan mungkin ya bang. dia sebagai kepala daerah lah misalnya dia melihat daerah itu jadi nggak aman. Ya makanya itu aku bilang kepentingan kayaknya enggak ada. Ketakutan mungkin iya ya. Kalau aku dua-duanya kepentingan juga sih. Tapi lo tetap semangat nggak kalau ternyata kegagalan Peru ini ada angin membawa ke kita begitu? Menurut kalian gimana? Nah, karena kan ada isu-isu Nggak beredar terbayang. bahwasannya angin lagi angin datang, berhembus. ya angin berhembus dapat bawa Katanya kabar kita- jadi tuan rumah Piala Betul. Dunia U17 Kalau seperti karena itu gimana? Israel tidak ada di U17. dalam tim yang bakal berlaga. Kalau menurutku ngapain? Nggak usah lah dikasih angin-angin segar kayak gitu lagi. Udah nggak usah. Yang batal-batal jadi pelajaran aja. Iya, jadi Kau, pelajaran dan Maksud kau Mat itu menjadi satu Sama hal yang kayak- baik nggak bagi negara kita? Akhirnya kita dapat paling nggak U17. Apa? Itu Kenapa? dapat dikasihani. enggak. Nggak ada Dapat itu. dan persiapannya mau pakai apa venue yang U20. Semua pitching-pitchingnya berubah semua. Semua Ya kayak Argentina kan cepat tak TC berubah, anak-anak U16 yang kemarin Berubah. lagi di mana mereka? Berubah. Iya kan, TC-nya tiba-tiba. Tidak ada persiapan yang matang. Buat apa? Terus kemudian ya udahlah, gini dah. Selama ada potensi Israel itu masuk, daripada kita berdebat di kemudian hari, mending dari awal jangan ajukan diri sebagai tuan rumah. Betul. Anda main aja di Singapura, suruh Singapura paksa, wih Singapura kamu ajuin diri, nanti supporter kita datang ke sana. Kalian dapat devisa saja untuk dukung Indonesia. Itu yang kau sesalkan lagi adalah ketika ini Indonesia mau mengajukan jadi tuan rumah. Ini kan semua stakeholder tahu ini. Iya. Kan ada potensi Israel bakal main ke Indonesia. Berarti kan Tapi ini- enggak gini. Kalau saya ada federasi adalah Israel ini kan kekuatan sepak bolanya di Dia belum- Eropa. iya, nggak pernah lolos. Tidak pernah lolos. Tidak pernah lolos dan ini Tapi- pertama kali dia lolos semenjak tapi- dia gabung sama zona Eropa 77. Justru Betul. dia semangat kali ya. Begitu lihat kita tuan rumah, dia harus lolos. Pengen. Enggak, Karena, ya. karena dia mau ini, dia mungkin mau mulai membangun hubungan gitu loh. Ya, Bang, tapi ya Mat, kalau kalau kau bangun bilang hubungan kita nggak mengakui adanya Ya, negara. ya kan harus ada yang memulai. Kalau Mas, memang tadi kau bilang kan sepak bola Israel ini tidak pernah lolos apa segala macam. Ini olahraga, peluang selalu Iya, ada. iya, Dan tapi peluang kan- ini yang harus diperhitungkan sama kita sebagai orang yang mengajukan tuan rumah. Iya, tetapi kan
presentasinya dengan kebanggaan lebih besar kebanggaan nih. Allah, Israel pasti kan. Kok kan secara kertas, kok biasa kan main tebak-tebakan berhadiah tuh. Marley. Mulutmu tebak-tebakan berhadiah. Tebak-tebakan berhadiah kan. Nah, kok biasa gitu kan. Kalau ada pilihan Israel apa Jerman gak lolos juga ya? Argentina aja Argentina nggak nggak lolos. Jerman gak lolos kan di zona Eropa. Belanda nggak lolos. Ya, Israel dengan negara kekuatan besar seperti ini U20 loh, bukan U17 ya. Ya. U20 dengan kekuatannya udah punya pemain-pemain yang ada di cadangan-cadangan Indonesia Eropa. Kok juga pasti kan akan bertaruh untuk lawannya. Artinya Betul. probabilitasnya rendah emang. Siapa yang sangka dia lolos ke semifinal Euro? Ternyata lolos dan lolosnya kan udah lama. Iya. Harusnya udah ada solusi. Tapi dari lama. ada dua momen ya di saat Israel lolos, abis itu 3 bulan kemudian Kanjuruhan, abis itu 3 bulan kemudian Kasakusu KLB. Ya Ya begitulah. banyak kita. sekali momen. Ya, sekarang mana juga kayaknya- sekarang juga ada momen lagi kan di Liga Satu. Enggak, Palestina kemarin. Oh, liga yang Ditembak. tembakan gas air mata. Jadi- Dihubung-hubungkan lagi sama kita. Dihubungkan. Jadi memang ya Kayaknya ini ya penolakan Israel datang itu jadi apa ya istilah? Jadi gong besarnya aja. Gong besar apa? Gong besar dari penolakan FIFA untuk kita tuan rumah setelah kemarin kan Juruhan, ada Kasakusuk, Federasi. Ini kan 4 tadi saya udah jelas. Iya, Makanya makanya. statement saya awal itu. Makanya aku semua bilang. berhubungan. kalau ini. menurut gua ini oke masih gua kasih, ini masih gua kasih, masih gua kasih. Pas udah ini, udahlah. Lu ternyata udah terlalu banyak udah dikasih. gua kasih begini masih juga, udah. Iya. Tapi kalau gua ya, Mat sama Oki, lu setuju apa enggak? Gue sih memang kalau ternyata isunya sebenarnya lebih ke keamanan negara, yang ternyata di Tempo itu ada info intelijen, Iya. bisa Iya. terjadi peristiwa-peristiwa yang memang seperti itu. Menurut gua itu alasan yang kuat. Sebenarnya bagi kita sendiri kalau emang waktu itu karena itu alasannya kita, bahkan kita aja yang mundur sekalian. Iya. Bagi gua lebih fair. Iya. Iya. Mat, menurut gua. Benar. Karena kalau isunya itu sih menurut gua, Keamanan negara ya. iya itu kan ngeri tuh. Cuman kan isu ini kita nggak tahu, Bang. Iya. Sebagai warga Makanya, Iya negara. kan Ada yang data rahasia kan negara. akhirnya gua lihat dari Makanya. Tempo ya. Iya. Gitu. Iya, tapi gini Ngeri lah. juga sekali lagi resikonya, ya, sekali Mat. lagi ya. Untuk mengakhiri segala polemik ini, transparansi federasi itu dibutuhkan. Ya. Surat FIFA-nya apa? Dibuka dulu. Surat FIFA sampai sekarang kita nggak tahu, saya ribut. Siapa tahu surat FIFA buka karena memang Indonesia yang menarik diri. Kita nggak pernah tahu loh itu. Bisa. Tapi kita kan ada ribut-ribut. rilis statement FIFA kan ada, Mat. Surat FIFA yang diserahkan ke federasi pasti ada Betul, juga tapi dong. maksudku ada rilisnya juga. Ya Bu. Nggak mungkin juga karena Indonesia Rilis mundur. Rilis beda aja sama Peru. Peru lengkap banget sampai kenapa. Ini cuma circumstances. Sirkus kayaknya kita semua ini. Maksudnya itu dibuka, transparansi. Transparansi ya. Oke, kita udah pernah tidak komit di beberapa hal sehingga ketika kita mengajukan lagi menjadi co-host, menjadi apa, kita selalu mencari win-win Ya. solution, tidak mengorbankan konstitusi, tetapi kita mau juga sepak bola tetap berjalan. Kasihan stakeholder sepak bola ini. Nah, tapi memang tidak bisa. Gentle dong. Di hadapan kamera buka Betul, semua. betul. Jangan Itu kita cuma butuhkan. manusia sudah berusaha. Tidak, bentar. Berusaha ini apa? Konklusi dari berusaha ini apa? Berusaha ini apa? Lobbynya seperti apa? Apa yang dilobikan aja kita nggak tahu sampai sekarang ini. Kalau sanksi menurut lu akan disanksi? Harusnya disanksi ya. Bukan akan, kayaknya memang harus disanksi karena kan kelalaian federasi nih. Belum tentu kelalaian federasi, kelalaian pemerintah Indonesia. Kita udah menandatanganin sepakat siap Tapi untuk sampai jadi yang tuan di ban rumah. gitu nggak? Di ban kecil peluang kita. Karena kan di dalam ban. surat rilisnya kan ada tulisan bahwa mereka akan tetap memberikan sanksi. Bukan, yang ini Yang yang mana? tetap akan mendukung, mengawasi yang Iya. transformasi sepak bola Indonesia kan. peristiwa Kanjuruhan. Iya benar. Saya bukan mau seuzon ya. Nah, tapi Tapi kayaknya akan ada pahlawan lagi di soal sanksi ini. disalah sanksi. Udah ada, udah Jangan kau tengok aku gitu. Udah lu Jangan lihat tengok seperti aku itu? gitu. Iya. Ini di sendiri aja Mamat kalau kayak gitu, jangan bertiga gini. Enggak. Ya enggak tahu kan aku nggak bilang pahlawannya siapa. Ya tapi statementmu Ya, tapi tiba-tiba ada pahlawan lagi. Iya, maksudnya menurutku ya. Aku kan menebak dari perilaku orang Indonesia, Bang ya. Ya. Kalau orang Indonesia, semoga kita sanksinya cuma apa, jangan sampai apa. Ya udah berarti sanksinya mungkin itu. yang ini. Jadi kalau udah semoga itu karena belum diumumin aja. Jadi kalau udah Tapi maksudmu udah tahu bocorannya.
Ya kan doa-doa banyak kan. Oh. Kan banyak, semoga kita sanksinya hanya soal ikut event internasional yang dibatasi. Bukan yang ini. Bukan yang tidak boleh kompetisi. Semoga sanksinya tidak berat. Semoga sanksi kali ini ringan. Masih banyak event di depan kita. Kan ada statement begitu. Entah Nanti kemarin- event-event ini boleh dong. Betul. Ke depannya. Betul. Udah melanggar sanksi, udah lewatin sanksi nih. Entah kemarin udah ngomongin sanksi juga ya. Hah? Tapi nggak mau dikasih tahu sekarang. Apa tuh? Waktu pertemuan terakhir kemarin udah ngasih tahu sanksinya. Siapa? Pertemuan sama siapa? Federasi sama FIFA. Belum. Kan ada Oh, yang Oh. yang pergi ke terakhir. Iya. Kita Suzon nggak- banget. kita ini. mana tahu. Orang ini suzon Nggak ada banget. konsep- Ya kalau kau nggak tahu jangan diomongin. Ki. Orang kau tiba-tiba tadi bilang Pokoknya jangan begitu, Mamat Ki. dan Jangan Oki jangan meminta tuduh, Ki. supaya lebih Jangan transparan. fitnah, betul. Kau Dan juga jangan tadi tiba-tiba. sampai Fitnah. dikorbankan masyarakat sepak Kau jangan- bola jangan- dan jangan itu stakeholder. apa, jangan- Dan jangan. Oki dan Mamat mengutip pernyataan Bapak Jokowi, kita jangan sampai terpecah belah. Sebelah. Kita tetap harus bersatu menerima ini dan bagaimana ke depan. Kalau dari obrolan Potsi kali ini lebih transparan, Lebih transparan, dalam harus. setiap tahapan, Betul. dalam setiap stage yang sedang dilakukan sehingga kita tidak justru terbelah, ribut satu dengan yang lain. Betul. Karena ketidaktransparanan yang Dan kita ketahui. di atas cuci tangan. Dan di atas katanya Mamat cuci Katanya tangan. Mamat. Iya, ya di Ya. atas ini kan bisa satu Karena saja. Mat di grup yang misalnya ada yang pro dengan ketum sekarang dan yang tidak pun itu akhirnya ribut terus. Iya. Kalau Ya, yang kita. Yang pro, pro? jadi defense dulu nih sekarang karena yang kontra pasti mana tuh Iya. buktinya gagal gitu. Jadi Iya. memang aku cuma bilang waktu itu sama Pak Erick Thohir di WA. Instagram. Gokil di WA. Instagram, Chat sama. Instagram. Tulis di, jadi gue tulis di IG, selamat datang di sepak bola Indonesia. Iya. Karena gue udah ngalamin berapa ketum dan berapa menpora. Iya. Hmm. Betul. Sepak bola Indonesia ini luar biasa. Tidak beda, sama saja. Luar biasa. Luar biasa. Tidak ada beda, bedanya. sama saja. Betul. Pokoknya kita kecewa, sedih, jangan sampai membuat kita tidak mencintai sepak bola dan mendukung pemain-pemain kita yang menurut saya adalah aktor utama yang paling menderita bersama dengan pelatih yang sudah mempersiapkan diri selama ini, mimpi mereka. Pertanyaan terakhir yang akhirnya inget gua sebelum kita closing adalah pendapat kalian bahasa bahwa lu giveaway aja bangga. Kalau bisa lolos dari kualifikasi dong. Itu goblok sih. Itu memang pernyataan goblok. Enggak. Ini tahu nggak nih, Argentina, negara sekelas Argentina yang baru Mengajukan juara Piala diri. Dunia, langsung mengajukan diri supaya bisa main untuk Piala Dunia 20. Enggak, kalau kalian Itu- lihat dari soal permainan, kita tuh pernah bangga dengan Piala Asia 2007 ya. Betul. Ketika kita menjadi tuan rumah dalam event besar gitu. Iya. Kalau gue giveaway aja bangga, goblok. Itu ada potensi ekonomi satu. Iya. Ada potensi, ya selain sepak bola ya, ada potensi ekonomi. Ekonomi. Ada potensi macam-macam di situ, perkembangan usia muda. Ada soal scouting. Ketika mereka main, siapa tahu anak-anak ini tidak pernah tersorot. Di situ scout dari manapun akan datang untuk melihat. Ini akan ditayangkan di TV-TV internasional di Iya. negara-negara lain. Bisa di scouting masa depan Indonesia di usia muda itu besar. Jangan tolol. Kim. Bukan diam kau. Nggak nyampe orang itu kalau ke sana. Iya. Nggak nyampe. Mereka tidak sampai, Tidak sampai ya. ke sana cara berpikirnya. Mereka cuman berpikir, alah cuman jalur tuan rumah. Goblok emang. Jangan lupa follow semua akun medsos Si Today, Valentino Simanjuntak, Mamat Alkatiri, Oki Rengga pamit. Sampai jumpa. Dadah. Silakan serang di akunnya masing-masing. Saya sudah menutup Jangan komentar. dipotsi. Saya sudah membatasi komentar.